Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah pewartaan Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklum, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami? Dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, dan ia beserta anak-anak dan ternaknya." Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya dan menjadi mata air dari dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai ke hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu pun bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran."
Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus, lebih banyak lagi orang yang percaya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan, tetapi kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan panjang, tetapi juga banyak inspirasi darinya, dan bukan hanya inspirasi itu juga mengandung banyak informasi. Informasi mengenai sejarah, informasi mengenai budaya, informasi mengenai sosial, politik, dan keagamaan. Maka Injil yang panjang di atas hari penuh dengan makna. Tetapi saya ingin mengajak saudara sekalian untuk memfokuskan permenungan kita pada hari ini akan 3 hal. Yang pertama tentang perjumpaan personal antara Yesus dengan perempuan Samaria. Yang kedua, dampak dari perjumpaan personal ini yaitu pengakuan iman perempuan Samaria. Dan yang ketiga, perempuan Samaria ini akan menjadi pewarta kabar gembira sehingga semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Malah kita mulai satu demi satu tentang perjumpaan personal Yesus dengan perempuan Samaria. Perjumpaan ini terjadi di sebuah tempat yang dalam Injil disebut sebagai Sumur Yakub. Sumur Yakub itu merupakan tempat pertemuan umum. Dari tempat yang umum biasa orang-orang berkumpul di situ. Tempat perjumpaan banyak orang. Kita sekarang mengatakan meeting point. Jadi banyak orang suka datang ke tempat ini. Dan Injil menyebut kapan perjumpaan Yesus dan perempuan Samaria itu terjadi. Hari itu kira-kira pukul 12. Pukul 12 siang. Pada jam itu biasanya jarang orang datang ke sumur. Maka menarik, mengapa perempuan itu justru datang sewaktu dalam keadaan sepi. Dan kita akan melihat bahwa memang perempuan ini menjadi perempuan yang sedang mengisolir diri. Atau orang yang sedang dikucilkan oleh komunitasnya karena perempuan ini memiliki masa lalunya. Dan mengapa Yesus datang pada jam itu? Justru terjadi katakan kita mengapa Yesus memilih waktu sewaktu sumur itu dalam keadaan sepi. Dan perjumpaan dimulai dengan sapaan Yesus, "Berilah aku minum." Langsung dijawab oleh perempuan itu, "Masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Injil menyebut bahwa orang Yahudi dan Samaria itu bermusuhan, tidak bertegur sapa. Dan terjadi pada jam 12 siang. Sehingga di sumur itu hanya ada 2 orang.
Tuhan Yesus dan perempuan Samaria. Tentu saja bukan pemandangan yang indah, bukan pemandangan yang pantas bahwa hanya ada dua orang yang ada di tempat umum itu. Yesus juga tahu mengenai batasan-batasan, mengenai larangan-larangan di antara orang Yahudi, juga tentang permusuhan tidak akurnya Yahudi dan Samaria. Yesus justru memilih waktu yang sepi itu karena Yesus juga tahu untuk apa ia diutus ke dunia. Ia datang untuk segala bangsa, untuk semua orang, maka juga untuk pribadi-pribadi yang sedang mengalami pergulatan, pribadi yang sedang dikucilkan, seorang pribadi yang sedang berada di jalan bersimpang di dalam kehidupannya. Maka kata Yesus, beri aku minum, merupakan awal dialog, pembuka jalan supaya Yesus bisa berdialog dengan perempuan Samaria itu. Saudara-saudara sekalian, peristiwa mengapa Yesus memilih untuk waktu yang sendiri untuk dialog secara personal, mengingatkan juga kepada kita, kepada gereja kita. Bersama Yesus, gereja kita tidak boleh berpegang pada peraturan-peraturan, larangan-larangan yang justru memisahkan satu sama lain. Gereja kita tidak boleh melanggengkan perpecahan. Gereja tidak boleh dibelenggu oleh peraturan-peraturan yang justru memecah belah. Maka bersama Yesus, gereja harus mencari upaya, mencari jalan, mencari sarana agar orang yang bermusuhan itu mulai mau duduk kembali, memulai komunikasi, tapi juga supaya orang-orang yang terpencil, tersisihkan bisa kembali berkumpul di situ. Maka kata Yesus, berilah aku minum, merupakan awal dari sebuah dialog, supaya orang bisa kembali bertemu, orang bisa berkomunikasi satu sama lain. Singkat kata, kita gereja diundang untuk membiarkan pintu-pintu gereja kita dalam keadaan terbuka. Gereja kita harus menjadi sumur Yakub, tempat di mana orang berkumpul, di mana orang pada bisa bertemu, orang bisa ngobrol dengan aman, santai, dan terbuka. Gagasan pertama. Gagasan kedua, saudara-saudara sekalian, masing-masing dari kita memiliki sejarah hidup kita. Dan dalam perjumpaan personal antara Yesus dengan perempuan Samaria itu, sewaktu perempuan Samaria itu semakin melihat bahwa orang dengan siapa dia sedang bicara, orang yang merasa bisa diajak, bisa dipercaya, maka perempuan itu pun mulai membuka dirinya. Berilah aku air hidup yang kamu janjikan itu. Dan Yesus pun berkata, kalau begitu panggillah suamimu, biarlah datang ke sini. Dan perempuan itu mengatakan, aku tidak punya suami. Dan Yesus mengatakan,
Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu pun bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Sewaktu 2 orang sudah saling percaya, sewaktu perempuan itu sudah percaya kepada Yesus, maka orang itu mulai berani membuka dirinya. Yesus pun mengajak untuk lebih lanjut memperkenalkan siapa dia, siapa sejarah masa lalu yang dia bentuk, tanpa mengadili, tanpa menghakimi. Keberanian perempuan itu untuk membuka sejarah masa lalunya, karena merasa bahwa sudah terjadi perjumpaan pribadi, perjumpaan personal antara dirinya dengan Tuhan Yesus. Rekan ngobrolnya ini bukanlah sembarang orang. Perempuan Samaria mulai percaya bahwa yang diajak bicara ini adalah seorang nabi. Seorang nabi yang meskipun tahu akan masa lalunya, tidak menghakimi dan tidak mengadili. Sehingga perempuan itu merasa semakin percaya siapa orang yang ada di depan hidupnya itu. Maka dengan mengakui segala masa lalunya, dia juga menampakkan siapa dengan segala kelemahan dan kerapuhan dan dosa-dosanya diceritakan kepada Yesus. Dan Yesus tidak menghakimi, Yesus tidak memberi penilaian apa-apa. Itulah Yesus yang membuat perempuan Samaria semakin percaya, dan kepercayaan itu memungkinkan perempuan Samaria untuk menceritakan hidupnya. Segala pengalaman, segala yang dibuat masa lalunya diberikan kepada Tuhan Yesus. Kisah yang kedua, kisah yang ketiga, bagaimana perempuan ini akhirnya akan menjadi seorang pewarta. Pengalaman personal, perjumpaan personal antara perempuan Samaria dengan Yesus, dan perempuan menceritakan segala dosanya itu membawa perempuan itu mengenal bahwa di depannya itu bukan hanya seorang nabi, tetapi dia adalah seorang utusan Allah. Dan Yesus sewaktu mulai mengenali bahwa perempuan depan itu mulai percaya akan dia, Yesus pun mulai mengungkapkan dirinya, identitasnya siapa dia itu. Bahwa dirinya itu adalah seorang Mesias, dialah sang air hidup. Maka katanya kepada perempuan itu, akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau. Engkau menanti-nantikan kedatangan Mesias, dan akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau. Tentu saja merupakan perjumpaan personal yang luar biasa bagi perempuan Samaria itu. Maka justru pengalaman perjumpaan dengan Yesus, bahwa dia tidak diadili, membuat dia kemudian lari ke kampung, ke desa, menceritakan kepada orang-orang di sana dia sudah berjumpa dengan Mesias dan sekarang ada di air Yakub. Maka orang-orang pun datang kepada Yesus. Bagi perempuan Samaria, masa lalunya yang penuh dengan dosa, kerapuhan dan kelemahan bukan lagi sebagai sebuah kutuk. Perjumpaannya dengan Yesus membuat masa lalunya justru menjadi bahan pewartaan. Dia tidak malu lagi, tidak takut lagi dengan penduduk di desanya.
Semula dia pergi ke sumur sendirian untuk menghindari perjumpaan dengan mereka. Sekarang dia justru datang mewartakan kepada orang-orang sekampung tentang apa yang sudah dia alami, dengan siapa dia berjumpa. Dia mengalami pengampunan. Masa lalunya menjadi bahan pewartaan bagi mereka. Saya masa lalu saya orang berdosa. Orang yang penuh dengan kerapuhan. Tetapi Nabi ini, Mesias ini telah menerima aku apa adanya. Maka marilah kita datang kepada dia menjumpai sang Mesias yang ada di sumur Yakub itu. Dan di akhir Injil dikatakan bagaimana orang-orang desa itu bercerita tentang apa yang dia alami. Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Perjumpaan pribadi dengan Yesus bukan hanya dialami oleh perempuan Samaria, tetapi dalam Injil hari ini juga dialami oleh orang-orang sekampung. Mendengarkan Yesus dan mereka percaya. Tetapi perempuan Samaria lah yang membawa orang-orang sekampung itu berjumpa dengan Yesus. Apa bahan pewartaannya? Bahan pewartaannya adalah justru masa lalu kehidupannya yang penuh dengan luka, dosa, kelemahan, dan kerapuhan. Tetapi dosa yang ditunjukkan kepada Yesus di depannya telah diampuni. Memperkenalkan bahwa Allah itu maha kuasa. Cinta Allah lebih besar daripada kerapuhan hidupnya. Maka saudara sekalian, apa yang menjadi pesan dari bacaan Injil pada hari ini? Saudara sekalian, kita dipanggil menjadikan gereja kita. Gereja dalam pengertian gedung ini, tetapi juga gereja sebagai kita, sebagai paguyuban, sebagai komunitas untuk menjadi sumur Yakub. Artinya kita diundang supaya gereja kita ini menjadi tempat di mana orang-orang berkumpul, di mana orang-orang bertemu, di mana orang menganggap ini tempat santai untuk bisa mengobrol, saling percaya, bertukar pikiran, berkeluh kesah mengenai sejarah hidup mereka. Dan semoga itu tidak hanya terjadi untuk gedung ini, tetapi juga karena kehadiran kita. Supaya kehadiran kita juga menjadi pribadi yang memberi rasa aman kepada orang yang kita jumpai. Sehingga orang bisa berkeluh kesah, bisa sharing tentang pergulatan hidup mereka. Dan kita juga dipanggil oleh Allah untuk membawa semakin banyak orang kepada Yesus. Dengan bahan apa? Dengan pengalaman hidup kita. Pengalaman mana? Pengalaman sudah diampuni Tuhan. Bukan karena kita ini sempurna, tetapi sukacita karena kita diterima Allah sebagaimana adanya kita. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Pengalaman sukacita itulah yang perlu kita bagikan kepada semakin banyak orang. Supaya semakin banyak orang juga mengalami bahwa Allah menanti kita, bahwa Allah mencintai kita masing-masing, bahwa Allah mengampuni kelemahan dan dosa-dosa kita. Mari kita menjadi seperti perempuan Samaria yang tidak takut untuk menatap masa lalu kita, tidak takut untuk menyampaikan hidup kita di hadapan Yesus. Yesus menerima pergulatan kita, memberkati masa lalu kita, dan semoga Yesus juga menjadi berkat bagi kita
bagi sesama kita. Dengan demikian nama Allah dipuji kini dan sepanjang masa.